Shalom, kami dari kelompok 11 ingin mencoba menjelaskan tentang media sosial dan jurnalisme. Tetapi pertama-tamanya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Rani selaku pengampu dosen mata kuliah hukum dan etika penyiaran. Jadi di sini kami dari kelompok 11 beranggotakan saya sendiri, Naik Marcelius, kemudian ada Jessica, ada Octavian, dan Cici, dan juga Priska Nonomema. Jadi besar harapan kami dari penjelasan kami, kita sama-sama dapat mengerti, kita dapat belajar, dan apa yang kami coba jelaskan bisa membantu kita dan memahami akan materi yang akan kami sampaikan. Media sosial menurut Nabila et al. 2020. Media sosial merupakan sebuah media online yang beroperasi dengan bantuan teknologi berbasis web yang membuat perubahan dalam hal komunikasi yang dahulu hanya dapat satu arah dan berubah menjadi dua arah atau dapat disebut sebagai dialog interaktif. Secara umum, media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi berbagai dan menciptakan isi liputan blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Yang dimaksud dalam menjelaskan ini adalah media sosial mengacu pada situs jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTuber, LinkedIn, dan sejenisnya. Jurnalisme menurut Adi Negoro, jurnalisme merupakan kepandaian seseorang dalam menyusun kata atau pengarang dengan tujuan untuk memberikan informasi atau kabar pada masyarakat umum agar bisa tersiar meluas dan cepat. Jurnalisme media sosial merupakan suatu wadah laporan berita yang dilakukan jurnalis melalui media sosial dan dikenal juga dengan istilah jurnalis sosial media. Jurnalis mempublikasikan berita di media sosial supaya layak dapat menerima berita selagi mengakses media sosial. Dengan pengertian jurnalistik media sosial tersebut, maka proses jurnalistik menjadikan media sosial sebagai sumber berita. Para wartawan media online melakukan teknik reporter online juga dengan menelusuri jejaring sosial Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, dan sebagainya untuk mencari sesuatu yang bernilai berita. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Priska Nonomema. Kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari jurnalistik. Ternyata di dalam jurnalistik ada beberapa karakteristik. Yang pertama, aktualitas. Aktualitas itu merujuk pada konten berita yang meliputi peristiwa yang sedang terjadi atau aktual dan yang terkini. Yang kedua, transparansi. Transparansi itu merujuk pada penyajian berita yang tidak memanipulasi fakta, sudah mulai tahap verifikasi oleh jurnalistik melalui narasumber berita. Yang ketiga, jurnalisme partisipan. Merujuk pada kegiatan yang melibatkan penonton untuk interaksi dalam sebuah pemberitaan melalui medsos. Yang keempat, anonimitas. Hal ini merujuk pada kebebasan dalam menciptakan identitas dunia maya dalam sebuah medsos. Hal ini perlu dihindari dikarenakan jika sumber berita anonim, maka berita pada umumnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, saling berbagi konten atau sharing. Merujuk pada fitur medsos yang dapat menyebarkan konten-konten orang lain kepada khalayak. Selain itu, para jurnalis juga dapat membagikan berbagai macam konten berita. Dan media baru dengan ragam karakteristiknya memicu adanya etika jurnalistik di media yang baru.
Aturan mengenai etika jurnalistik dalam media baru belum berupa kode etik yang jelas dan lugas, serta masih dalam bentuk pedoman pemberitaan media siber. Pedoman tersebut juga belum banyak dibenturkan dengan permasalahan pada pemberitaan di media berbasis online. Popularitas media online dan media sosial menuntut pemahaman dan praktik etika jurnalis serta halayak. Ketika berbincang etika jurnalis, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi media massa dalam melakukan praktik jurnalistik. Prinsip dalam jurnalisme tersebut merupakan nilai-nilai universal yang meliputi kebenaran, keadilan, kemerdekaan, aktuabilitas, dan kemanusiaan. Sebagai media yang berbasis internet atau bagian dari media online, media sosial memiliki irisan dalam persoalan etika yang melingkupinya. Dalam konteks jurnalistik di Indonesia, keberadaan media sosial sebagai bagian dari praktek jurnalistik masih belum diakui sepenuhnya. Sebagai media yang berbasis internet atau bagian dari media sosial, sebagai media yang berbasis internet atau bagian dari media online, media sosial memiliki irisan dalam persoalan etika yang melingkupinya. Dalam konteks jurnalistik di Indonesia, keberadaan media sosial sebagai bagian dari praktik jurnalistik masih belum diakui sepenuhnya. Pasalnya, regulasi mengenai media sosial di Indonesia bahkan masih menyatu dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang bersifat lebih luas dan tidak hanya menyangkut kegiatan jurnalistik. Dari sisi etika jurnalistik, media sosial tidak disebutkan secara spesifik dalam kode etik jurnalistik. Media sosial juga seringkali dipandang sepihak sebagai media sosial yang mudah menyebarkan hoaks dan propaganda. Padahal, ketika media sosial dimanfaatkan dengan bijak dan berpegang teguh dengan etika jurnalistik, maka tidak mungkin media sosial justru memberikan informasi perkembangan jurnalisme di masa depan. Baik, saya akan menjelaskan tentang peran media sosial dalam era jurnalisme. Peran media sosial dalam era jurnalisme sangat signifikan. Media sosial telah mengubah landscape jurnalisme dengan memberikan platform baru untuk menyebarkan berita dan informasi kepada masyarakat. Berikut adalah beberapa peran media sosial di era jurnalisme yang akan saya jabarkan. Yang pertama, media sosial menjadi sumber berita. Media sosial telah menjadi sumber berita yang penting bagi banyak orang. Banyak berita dan informasi penting pertama kali muncul di media sosial sebelum diangkat oleh media tradisional. Kedua, interaksi dan keterlibatan yang terjadi di media sosial. Media sosial memungkinkan interaksi langsung antara jurnalis dan pembaca. Jurnalis dapat berinteraksi dengan pembaca melalui komentar, pesan langsung atau wawancara online. Hal ini memungkinkan jurnalis untuk mendapatkan umpan balik langsung dari pembaca dan melibatkan mereka dalam proses jurnalisme. Yang keempat, pemantauan dan laporan. Media sosial juga digunakan jurnalis untuk membantu peristiwa dan tren yang sedang terjadi. Mereka dapat mengikuti akun media sosial resmi pemerintah, organisasi, atau individu terkait untuk mendapatkan informasi terbaru. Yang terakhir, promosi dan distribusi berita. Media sosial memungkinkan jurnalis dan organisasi media untuk mempromosikan dan mendistribusi berita kepada audiens yang lebih luas. Mereka dapat membagikan tautan, artikel, video, atau podcast mereka melalui platform media sosial sehingga meningkatkan visibilitasnya. Berikutnya saya akan menjelaskan juga peran media sosial dalam tugas jurnalisme. Berikutnya saya akan menjelaskan juga peran media sosial dalam tugas jurnalisme. Media sosial bisa merupakan sarana yang dapat dikaitkan efektif, yang dapat dikatakan paling cepat dalam mendapatkan data
dengan adanya media sosial jurnalis. Media sosial bisa mendapatkan sumber berita yang dianggap kompeten tanpa harus terjun ke lapangan secara langsung dalam pencarian ide berita. Melalui media sosial, wartawan mudah mendapatkan ide peliputan dan fenomena yang sedang ramai dan dibutuhkan oleh masyarakat. Informasi mengenai berita yang telah terbit atau disiarkan ataupun yang akan diangkat sebagai topik berita biasanya bisa didapatkan jurnalis dari berbagai sumber, termasuk sumber media sosial dan media online. Sekian penjelasan dari saya, dilanjutkan oleh teman saya, Octavia. Baik, yang berikutnya tantangan media sosial dan jurnalisme. Yang pertama, penyebaran berita palsu atau hoax. Media sosial memungkinkan siapa saja untuk dengan mudah menyebarkan informasi yang tidak benar atau tidak diverifikasi. Yang berikutnya, kurangnya kepercayaan pada media sosial. Dalam era media sosial, banyak orang cenderung mencari informasi dari sumber yang tidak sesuai. Yang ketiga, overload informasi. Media sosial memberikan akses yang luas terhadap berbagai informasi, tetapi juga dapat mengakibatkan overload informasi. Yang keempat, privasi dan keamanan. Penggunaan media sosial juga membawa risiko privasi dan keamanan. Data pribadi pengguna dapat dikumpulkan dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwajib. Yang kelima, perubahan model bisnis media. Perkembangan media sosial telah mengubah model bisnis media tradisional menjadi model bisnis media yang lebih modern. Baik, yang berikutnya contoh kasus. Contoh kasus yang kami ambil adalah pembunuh ibu dan anak di Subang terungkap. Pelaku Yosef dan istri mudanya. Dalam kasus ini, peran media sangat berperan penting dalam mengangkat kembali kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Media memainkan peran penting dalam mengungkapkan kejadian ini kepada publik. Pertama-tama, media bertindak sebagai sumber informasi utama bagi masyarakat. Mereka memberikan laporan tentang perkembangan kasus ini secara real-time, sehingga masyarakat dapat mengikuti perkembangannya. Media juga berperan dalam penyelidikan polisi. Melalui liputan mereka, media dapat memperluas jangkauan informasi dan mengumpulkan bukti yang mungkin tidak terlihat oleh polisi. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi media sosial dan jurnalisme ini adalah bahwa media sosial dan jurnalisme saling berkaitan dan saling melengkapi. Namun keduanya memiliki peran yang berbeda. Media sosial memungkinkan kita untuk saling terhubung dengan orang lain dan berbagi informasi. Tetapi kita harus berhati-hati dan memverifikasi kebenaran informasi tersebut. Sementara itu, jurnalisme dapat menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya karena melibatkan proses penyelidikan, verifikasi, dan laporan yang objektif. Bagi kita sebagai pengguna media sosial, penting untuk menjadi konsumen yang cerdas. Kita harus selalu mempertanyakan sumber informasi, mencari fakta tambahan, dan menghindar penyebaran berita palsu. Untuk para jurnalis, tantangan baru muncul dalam menghadapi era media sosial. Mereka harus tetap berpegang pada etika jurnalistik dan memberikan laporan yang akurat dan objektif. Jadi sekian penjelasan kami dari kelompok 11. Terima kasih banyak dan semoga apa yang kami jelaskan bisa membantu kita dan memahami tentang materi yang kami sampaikan. Terima kasih.